Selamat bertemu kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian, program studi kebijakan dan manajemen pajak semester 5. Kali ini kita akan mata kuliah kinerja manajemen perpajakan atau manajemen kinerja perpajakan. Pada kuliah pertama kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian dan juga fungsi-fungsi manajemen perpajakan. Baik, kita mulai kuliah kita. Pajak merupakan salah satu hal yang penting dalam kegiatan bisnis atau perusahaan. Oleh karena itu, manajemen perpajakan menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan dengan serius. Dalam kuliah kita kali ini akan dibahas secara lengkap pengertian, tujuan, fungsi, jenis, serta penerapan dan contoh dari manajemen perpajakan. Perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa mata kuliah manajemen kinerja perpajakan ini adalah memandang perpajakan dari sisi perusahaan ya, bukan dari sisi manajemen pemerintahnya, tapi dari sisi perusahaan. Atau boleh dibilang perpajakan dari sisi mikronya ya. Supaya dipahami dulu bahwa ini adalah manajemen perpajakan dari mata perusahaan. Sekarang kita masuk ke pengertian manajemen perpajakan. Manajemen perpajakan adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan perpajakan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan utama dari manajemen perpajakan adalah untuk memastikan bahwa organisasi atau perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan efisien, serta meminimalkan risiko pelanggaran perpajakan yang dapat menimbulkan sanksi dan denda yang besar. Menurut para ahli, berikut adalah beberapa definisi dan pengertian manajemen perpajakan. Yang pertama, menurut Mardiasmo pada bukunya di tahun 2002. Manajemen perpajakan adalah suatu proses pengelolaan kegiatan perpajakan yang dilakukan dalam rangka mematuhi peraturan perpajakan dan mengoptimalkan pengurangan pajak yang tersedia. Itu pengertian pertama menurut Mardiasmo. Kemudian menurut Indrayani dalam bukunya tahun 2016, manajemen perpajakan adalah suatu rangkaian kegiatan atau proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan dengan cara yang efektif dan efisien. Kemudian menurut Abdul Hamid tahun 2016, manajemen perpajakan adalah suatu proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan biaya perpajakan dan memaksimalkan penghematan pajak yang dapat diambil. Kemudian menurut Suroso tahun 2013, manajemen perpajakan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan perpajakan dalam suatu organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan efisien,
serta meminimalkan resiko pelanggaran perpajakan. Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen perpajakan adalah suatu proses pengelolaan kegiatan perpajakan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan efisien, serta meminimalkan risiko pelanggaran perpajakan yang dapat menimbulkan sanksi dan denda yang besar. Kemudian kita masuk kepada topik berikutnya, yaitu tujuan manajemen perpajakan. Tujuan dari manajemen perpajakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kewajiban perpajakan. Tujuan utama dari manajemen perpajakan adalah memastikan bahwa organisasi atau perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti pembayaran pajak tepat waktu dan penyampaian laporan perpajakan yang lengkap dan akurat. Tujuan berikutnya adalah mengoptimalkan pengurangan pajak. Manajemen perpajakan juga bertujuan untuk memaksimalkan pengurangan pajak yang tersedia, sehingga perusahaan dapat menghemat biaya perpajakan dan meningkatkan keuntungan bersih. Ya, jadi pemerintah kan ada kebijakan-kebijakan yang menyangkut pengurangan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, dalam hal ini, perusahaan akan mengoptimalkan pengurangan pajak tersebut sesuai aturan dan sesuai dengan kondisi perusahaan yang sesungguhnya atau realisasi atau real kondisi perpajakan di perusahaan. Tujuan berikutnya adalah menghindari risiko pelanggaran perpajakan. Manajemen perpajakan juga bertujuan untuk meminimalkan risiko pelanggaran perpajakan yang dapat menimbulkan sanksi dan denda yang besar, seperti penghindaran pajak, penggelapan pajak, atau kesalahan dalam pelaporan perpajakan. Kemudian tujuan berikutnya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan perpajakan. Dengan menerapkan manajemen perpajakan yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan perpajakan, seperti pengelolaan dokumen perpajakan, pengaturan sistem pelaporan perpajakan, dan peningkatan kemampuan karyawan dalam mengelola kegiatan perpajakan. Dengan mencapai tujuan-tujuan di atas, perusahaan dapat memastikan bahwa kegiatan perpajakan dilakukan dengan baik dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi perusahaan. Kemudian kita ke topik berikutnya, yaitu fungsi manajemen perpajakan. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai tujuannya, sekarang fungsinya. Fungsi dari manajemen perpajakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsinya adalah perencanaan perpajakan. Manajemen perpajakan memainkan peran penting
dalam perencanaan kegiatan perpajakan. Hal ini meliputi penentuan strategi pengurangan pajak, pemilihan metode perpajakan, dan penentuan jadwal pembayaran pajak. Kalau jadwal pembayaran pajak ini tentunya mengacu kepada perencanaan cash flow perusahaan. Kemudian fungsi yang kedua adalah pelaporan perpajakan. Manajemen perpajakan memastikan bahwa pelaporan perpajakan dilakukan secara akurat dan tepat waktu, sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, perusahaan biasanya akan mendapatkan surat penetapan pajak dari pemerintah setiap tahun. Ya. Kemudian pengelolaan risiko perpajakan. Manajemen perpajakan bertujuan untuk meminimalkan risiko pelanggaran perpajakan yang dapat menimbulkan sanksi dan denda yang besar, seperti penghindaran pajak, penggelapan pajak, atau kesalahan dalam pelaporan pajak. Fungsi yang berikutnya adalah pengurangan beban pajak. Manajemen perpajakan bertujuan untuk mengoptimalkan pengurangan pajak yang tersedia, sehingga perusahaan dapat menghemat biaya perpajakan dan peningkatan keuntungan bersih. Kemudian fungsi penyusunan kebijakan perpajakan. Manajemen perpajakan dapat membantu perusahaan dalam menyusun kebijakan perpajakan yang sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku, sehingga perusahaan dapat menjalankan kegiatan perpajakan dengan baik dan akurat. Fungsi yang berikutnya adalah pemantauan perpajakan. Manajemen perpajakan juga memantau kegiatan perpajakan perusahaan secara berkala, sehingga dapat terdeteksi apabila terjadi kesalahan atau pelanggaran perpajakan yang perlu diperbaiki. Pemantauan perpajakan ini adalah sifatnya dilaksanakan setiap saat sebelum laporan pajak disampaikan kepada KPP. Dengan menjalankan fungsi-fungsi di atas, perusahaan dapat memastikan bahwa kegiatan perpajakan dilakukan dengan baik dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi perusahaan. Jadi pajak ini meskipun adalah sebuah pungutan, tetapi ini mau tidak mau harus dijalankan oleh perusahaan karena sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dalam menjalankan manajemen perpajakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, 1. Memiliki sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang akurat dan transparan. Jadi karena dasar penghitungan pajak adalah laporan keuangan, maka untuk bisa menghasilkan laporan pajak yang benar, yang efektif, yang efisien bagi perusahaan, maka laporan keuangannya harus benar-benar akurat dan benar. Yang kedua adalah mempelajari dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Jadi perlu saudara-saudara ketahui, aturan pelaksanaan pajak ini sering berubah atau diubah-ubah setiap saat menyesuaikan keadaan negara. Sehingga seorang staf pajak atau seorang
karyawan yang membidangi bidang perpajakan ini harus benar-benar selalu mengupdate informasi dan peraturan perpajakan yang terbaru dari Dirjen Pajak. Jangan sampai pada saat kita membuat laporan pajak, kita mengacu kepada tata cara dan aturan lama. Sehingga ini kadang menimbulkan kesalahan laporan pajak. Kemudian mengoptimalkan penggunaan pajak yang tersedia. Seperti tadi saya katakan, pemerintah memiliki kebijakan-kebijakan terkait dengan pengurangan pajak kepada perusahaan. Biasanya kebijakan ini bersifat temporary, yaitu sewaktu-waktu saja dan menyesuaikan kondisi. Misalnya, pemerintah sedang menggalakkan ekspor di sektor perkebunan misalnya. Maka pajak-pajak di sektor perkebunan akan diringankan atau ada kebijakan pengurangan pajak untuk memberikan motivasi dan juga dukungan kepada perusahaan untuk lebih giat melaksanakan ekspor maupun kegiatan ekspor di bidang perkebunan. Itu salah satu contoh saja. Kemudian hal yang keempat adalah memiliki tim perpajakan yang terampil dan berpengalaman. Jadi, karena dalam kegiatan perpajakan ini, saya bilang tadi, sering sekali aturan-aturan pelaksanaan itu akan berubah. Sehingga selalu harus update, dan formulir-formulir pengisian pajak itu juga sedikit rumit ya, agak rumit, sehingga memang diperlukan tim perpajakan yang terampil, yang sudah biasa mengerjakan dan berpengalaman, sehingga dia akan lebih mudah dan lebih menguasai dalam hal pengelolaan perpajakan di perusahaan. Yang kelima adalah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan perpajakan. Dalam suatu perusahaan yang besar, biasanya pengenaan pajak ini bermacam-macam pasal ya. Ada PPN, ya mungkin ada pajak barang impor, ada pajak barang ekspor, ada PPh badan, ada PPh perorangan karyawan. Nanti juga dibagi lagi ada karyawan dalam negeri, ada karyawan hire dari luar negeri, ini pajaknya akan berbeda-beda. Juga suatu perusahaan yang sering melakukan transaksi sewa-menyewa ataupun kontrak-kontrak kerja dengan perusahaan lain atau dengan mitra kerjanya, ini juga akan menimbulkan berbagai pasal-pasal pajak. Nah, ini juga harus teliti dan benar-benar harus mengikuti aturan pelaksanaan yang terbaru. Dengan melakukan manajemen perpajakan yang efektif, organisasi atau perusahaan dapat meminimalkan risiko pelanggaran perpajakan yang dapat menimbulkan sanksi dan denda yang besar, serta memastikan keteraturan dan kepatuhan dalam menjalankan kegiatan perpajakan. Kemudian kita masuk ke jenis manajemen perpajakan. Berikut adalah beberapa jenis manajemen perpajakan yang dapat diterapkan oleh sebuah perusahaan. Yang pertama adalah manajemen pemenuhan kewajiban pajak. Fokus dari jenis manajemen ini adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memenuhi semua kewajiban perpajakan yang berlaku. Artinya jangan sampai lewat kewajiban-kewajiban pajak yang biasanya
banyak itemnya dalam suatu perusahaan, jangan sampai ada yang terlewat, tidak dilaporkan atau tidak dibayar. Hal ini termasuk dalam memastikan bahwa pajak yang harus dibayar tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tentunya peraturan perpajakan yang paling update, yang paling terbaru. Jenis yang kedua adalah manajemen penghematan pajak. Jenis manajemen ini fokus pada cara-cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Ini dilakukan dengan memanfaatkan insentif perpajakan yang tersedia, memilih metode perpajakan yang tepat, atau melakukan restrukturisasi bisnis yang dapat mengurangi pajak yang harus dibayar. Jadi kadang-kadang pemerintah juga memberikan semacam insentif-insentif pajak untuk bidang-bidang tertentu, ya, untuk bidang-bidang tertentu, sehingga di sini kita harus jeli memanfaatkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah supaya kita memperoleh manfaat dari pajak yang semaksimal mungkin. Kemudian manajemen pemeriksaan pajak. Jenis manajemen ini melibatkan pengelolaan risiko dalam pemeriksaan pajak dan mengelola audit pajak. Jadi sebaiknya perusahaan juga memiliki tim audit pajak tersendiri supaya pelaporannya ini sudah mendekati kebenaran atau sama persis dengan yang diinginkan oleh Dirjen Pajak atau pemerintah. Sehingga tidak perlu lagi ada audit dari Dirjen Pajak, karena kalau sampai diaudit oleh kantor pajak ini akan menjadi repot semuanya. Hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dipermasalahkan bisa jadi menjadi permasalahan yang besar. Perusahaan harus memastikan bahwa seluruh dokumen perpajakan tersedia dan akurat, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi pemeriksaan pajak dari otoritas perpajakan. Ya, kalau di perusahaan itu istilahnya itu apa? Amit-amit jangan sampai diperiksa pajak oleh kantor pajak atau otoritas perpajakan. Karena ini akan menjadi malapetaka bagi perusahaan, ya. Sehingga perlu dalam perusahaan itu ada fungsi manajemen pemeriksaan pajak. Jadi sebelum dilaporkan, diperiksa dulu sesuai dengan peraturan dan sesuai dengan kondisi perusahaan apa adanya. Kemudian manajemen kepatuhan pajak internasional. Jenis manajemen ini melibatkan perusahaan dalam menjaga kepatuhan dengan hukum perpajakan internasional. Perusahaan harus memahami aturan dan regulasi perpajakan di negara-negara di mana perusahaan beroperasi dan memastikan kepatuhan perusahaan dengan peraturan tersebut. Ini khususnya pada perusahaan-perusahaan ekspor maupun impor dan juga kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki cabang-cabang di luar negeri. Karena aturan pajak masing-masing negara itu berbeda-beda. Kemudian manajemen sistem informasi perpajakan. Jenis manajemen ini fokus pada pengelolaan sistem informasi perpajakan perusahaan. Hal ini termasuk dalam memastikan keamanan dan akurasi informasi perpajakan, memperbaharui perangkat lunak perpajakan, dan memastikan bahwa seluruh data perpajakan tersedia secara tepat waktu
atau real time. Setiap jenis manajemen perpajakan memiliki peran yang penting dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan, minimal atau meminimalkan beban pajak, dan mengelola risiko perpajakan. Itu adalah jenis manajemen perpajakan. Artinya bahwa di dalam mengelola perpajakan kita juga harus menggunakan prinsip-prinsip manajemen tadi, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, kemudian ada pengawasan atau evaluasi, ya, supaya kegiatan perpajakan di perusahaan kita itu tidak mengalami atau tidak memiliki masalah yang nantinya bisa berpengaruh kepada jalannya perusahaan. Karena tidak sedikit perusahaan yang ditutup karena malpajak atau kesalahan dalam melaporkan dan menerapkan kebijakan pajak. Berikutnya adalah penerapan manajemen perpajakan. Penerapan manajemen perpajakan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah sebagai berikut. Penetapan kebijakan perpajakan. Manajemen perpajakan dapat dimulai dengan penetapan kebijakan perpajakan yang jelas dan sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Kebijakan ini dapat mencakup strategi pengurangan pajak, pemilihan metode perpajakan, dan penentuan sumber daya manusia dan teknologi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Ini adalah mendasar ya, menerapkan penetapan kebijakan pajak terlebih dahulu sebelum kita action kepada manajemen perpajakan yang lain. Kemudian pemisahan tugas dan tanggung jawab. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara Departemen Perpajakan dengan Departemen Keuangan dapat membantu memastikan bahwa tugas-tugas perpajakan dilakukan dengan baik dan akurat. Departemen Perpajakan dapat menangani pelaporan perpajakan, pemenuhan kewajiban perpajakan, dan strategi pengurangan pajak, sedangkan Departemen Keuangan dapat menangani kegiatan operasional dan pengelolaan keuangan perusahaan. Jadi dalam hal ini maksudnya adalah bahwa sebaiknya pengelolaan perpajakan di dalam suatu perusahaan itu dipisahkan dari bagian keuangan. Artinya ada bagian pajak tersendiri. Karena kegiatan pajak ini berjalan sepanjang waktu ya, setiap saat. Karena penjualan perusahaan atau operasional perusahaan juga berjalan setiap waktu atau setiap saat. Sedangkan setiap transaksi ataupun setiap kegiatan perusahaan pasti ada hal-hal yang mengandung perhitungan pajak. Sehingga bagian pajak ini sangat perlu dipisahkan dari keuangan supaya bisa lebih berkonsentrasi dan memastikan tidak ada kegiatan-kegiatan perpajakan yang terlewat. Kemudian peningkatan kemampuan karyawan. Peningkatan kemampuan karyawan dalam mengelola kegiatan perpajakan dapat membantu peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan perpajakan. Pelatihan dan pengembangan karyawan dalam bidang perpajakan dapat membantu meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola dokumen perpajakan. Pengaturan sistem pelaporan perpajakan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Seperti tadi saya sampaikan, karena
kegiatan perpajakan di dalam suatu perusahaan, apalagi perusahaan ini cukup besar dan kompleks, ini sangat membutuhkan keterampilan dan juga kecermatan dari petugas penghitung pajaknya sendiri. Jangan sampai salah persepsi, ya, karena dalam aturan pajak atau kebijakan pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah, biasanya antara persepsi petugas pajak dan persepsi perusahaan sering terjadi perbedaan. Nah, ini harus harus diawasi betul, jangan sampai perbedaan persepsi ini nanti akan menimbulkan permasalahan pada pelaporan pajak. Kemudian penerapan berikutnya adalah penggunaan teknologi perpajakan. Penerapan teknologi perpajakan dapat membantu memudahkan dan mempercepat kegiatan perpajakan serta pelaporan perpajakan elektronik, sistem manajemen dokumen perpajakan, dan program pengurangan pajak otomatis. Jadi biasanya dalam perusahaan yang sudah cukup mapan dan cukup besar, ini sudah dibuat aplikasi sistem perpajakan yang terkoordinasi dan tersambung ya dengan sistem-sistem yang lain di dalam perusahaan, misalnya sistem penjualan, penerbitan nota dan sebagainya. Ini biasanya akan terintegrasi dengan bagian pajak supaya secara otomatis setiap transaksi itu sudah menghitung pajak. Sehingga bagian pajak tinggal mengkoordinir dan mengkoleksi setiap transaksi pajak yang terjadi di perusahaan. Kalau sudah transaksinya banyak dalam satu hari itu sampai ratusan, bahkan mungkin ribuan transaksi, kalau tidak menggunakan teknologi, kemampuan manusia untuk pengawasan dan controlling ini juga terbatas ya, sehingga memang diperlukan semacam sistem atau aplikasi khusus pajak bagi setiap transaksi di perusahaan. Nah, sekarang kita lihat contohnya, yaitu contoh penerapan manajemen perpajakan dalam satu perusahaan sebagai berikut. Misalnya, perusahaan XYZ melakukan perencanaan perpajakan dengan mengoptimalkan pengurangan pajak yang tersedia. Misalnya dengan memanfaatkan insentif pajak atau memilih metode perpajakan yang tepat. Contoh berikutnya adalah perusahaan ABC memastikan bahwa pelaporan perpajakan dilakukan secara akurat dan tepat waktu dengan menggunakan sistem informasi perpajakan yang terintegrasi dengan baik. Seperti yang saya sampaikan, integrasi bagian pajak dengan bagian-bagian yang lain dalam suatu perusahaan ini menjadi sangat penting. Contoh berikutnya adalah perusahaan DF mengelola risiko perpajakan dengan melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa proses perpajakan berjalan dengan baik dan meminimalkan risiko pelanggaran perpajakan. Jadi sering terjadi kita sebetulnya tidak berniat melanggar, tetapi karena kita tidak update informasi dan tidak update peraturan yang berlaku, pada saat kita melakukan pelaporan dan keliru, itu persepsi dari petugas pajak atau otoritas pajak, persepsi mereka adalah kita memang sengaja melanggar. Ini yang paling repot. Sehingga kita harus meminimalkan risiko yang dianggap atau risiko laporan yang dianggap sebagai pelanggaran perpajakan. Kemudian perusahaan GHI melakukan pengurangan beban pajak
dengan memanfaatkan pengurangan pajak yang tersedia. Misalnya dengan melakukan investasi pada sektor yang diberikan insentif pajak. Ya, misalnya kadang-kadang ada insentif pajak untuk perusahaan-perusahaan yang mengelola lingkungan hidup. Nah, ini kadang-kadang suatu perusahaan sengaja ikut berkegiatan mengelola lingkungan hidup agar mendapatkan insentif pajak. Contoh yang lain adalah bahwa sekarang untuk zakat bagi yang muslim, zakat itu bisa juga sebagai pengurang pajak. Jadi kadang-kadang dibesarkan zakatnya supaya pajaknya lebih kecil, itu bisa jadi seperti itu. CSR bagi perusahaan juga itu mengurangi pajak. Contoh berikutnya, perusahaan JKL menyusun kebijakan perpajakan yang sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku dengan mempertimbangkan keuntungan dan risiko perpajakan yang mungkin terjadi. Ini sudah biasa ini. Kemudian perusahaan MNO memantau kegiatan perpajakan secara berkala untuk memastikan bahwa proses perpajakan berjalan dengan baik dan memperbaiki kesalahan atau pelanggaran perpajakan yang terdeteksi. Ya, ini perusahaan MNO ini melakukan fungsi controlling pajak. Ya, nanti fungsi-fungsi manajemen secara umum di dalam perpajakan akan kita bahas pada kuliah-kuliah berikutnya, satu persatu, nanti lebih didalami. Kegiatan-kegiatan di atas merupakan contoh penerapan manajemen perpajakan yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memastikan kegiatan perpajakan berjalan dengan baik, meminimalkan risiko pelanggaran perpajakan, dan mengoptimalkan pengurangan pajak yang tersedia dengan baik dan sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Jadi intinya manajemen pajak ya seperti itu. Ya, fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi controlling, evaluasi itu semuanya mengarah kepada agar kita menjalankan fungsi manajemen pajak itu sesuai dengan aturan yang berlaku dan bisa memberikan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Artinya apa? Artinya jangan sampai terjadi kelebihan pajak atau jangan sampai terjadi kelebihan pembayaran pajak karena itu akan sulit untuk kita tarik kembali. Kalau toh bisa nanti prosedurnya akan panjang dan memakan pikiran dan tenaga. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen perpajakan memiliki pengertian sebagai suatu proses pengelolaan kegiatan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan risiko pelanggaran perpajakan dan mengoptimalkan pengurangan pajak yang tersedia. Ya, seperti saya sampaikan tadi ya, jelas di sini. Tujuan dari manajemen perpajakan adalah untuk menjalankan kegiatan perpajakan dengan baik dan akurat, sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah, serta mengoptimalkan keuntungan bersih perusahaan. Ya intinya bagi perusahaan, di mata perusahaan, pajak itu sebisa mungkin bayarnya sekecil-kecilnya gitu. Membayar sekecil mungkin pajak tapi tidak melanggar peraturan. Tapi dari sisi pemerintah atau dari sisi otoritas pajak, mereka menghendaki perusahaan itu membayar sebesar-besarnya pajak, sehingga target perolehan pajak pemerintah dapat tercapai. Nah, dari dua kepentingan yang berbeda ini, maka dibutuhkan manajemen perpajakan di dalam suatu perusahaan agar bisa menjembatani kedua kepentingan tersebut, yaitu perusahaan bisa membayar pajak seminimal mungkin
tanpa melanggar peraturan pemerintah. Intinya seperti itu. Fungsi dari manajemen perpajakan meliputi perencanaan perpajakan, pelaporan perpajakan, pengelolaan risiko perpajakan, pengurangan beban pajak, penyusunan kebijakan perpajakan, dan pemantauan perpajakan. Adapun contoh penerapan manajemen perpajakan dalam sebuah perusahaan meliputi perencanaan perpajakan, pelaporan perpajakan, pengelolaan risiko perpajakan, mengurangi beban pajak, penyusunan kebijakan perpajakan, dan pemantauan perpajakan secara berkala. Ini antara fungsi itu hampir sama lah ya. Intinya itu muter-muter ya, intinya kalau bisa bayar pajak jangan terlalu besar gitu aja. Dengan menjalankan manajemen perpajakan dengan baik, perusahaan dapat memastikan bahwa kegiatan perpajakan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan secara optimal. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kuliah kali ini. Ini sebagai pengantar manajemen perpajakan supaya teman-teman mahasiswa mengetahui cakupan ataupun lingkup kerja dalam manajemen perusahaan atau manajemen kinerja perpajakan di dalam perusahaan. Ya, seperti tadi saya sampaikan, intinya perusahaan tidak mau bayar pajak terlalu besar, sementara dari sisi pemerintah menginginkan perusahaan membayar pajak sebesar-besarnya. Sehingga fungsi manajemen perpajakan ini adalah bagaimana mengelola ataupun bagaimana menyiapkan laporan pajak ini supaya bisa memberikan manfaat yang optimal kepada perusahaan. Artinya, bahasa sederhananya, bagaimana membayar pajak sekecil-kecilnya tanpa menyalahi peraturan pemerintah. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Semoga memberikan manfaat dan bisa dipahami dengan baik. Subscribe bagi yang belum subscribe channel saya. Kemudian like dan share kepada banyak orang supaya apa yang kita bahas kali ini bisa memberikan manfaat juga kepada banyak orang. Kemudian untuk teman-teman mahasiswa Politeknik Gus Durian, silakan memberikan komentar di kolom komentar sebagai bukti kehadiran perkuliahan. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah berikutnya.